Selamat pagi, salam sehat. Senang sekali Bu hari ini bisa bertemu dengan kalian kembali. Pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari tema 9 di subtema yang ketiga. Nah sekarang mari kita bersama-sama mempelajari materi pembelajaran kita pada pertemuan kita hari ini dengan selalu semangat dan ceria. Indonesia adalah sebuah bangsa yang kaya akan ras, suku, dan budaya. Indonesia memiliki konteks persatuan bangsa. Persatuan memiliki makna bahwa apapun budaya, ras, dan sukunya tidak ada yang dapat memisahkan dan menggoyahkan persatuan yang telah terjalin. Berikut ada beberapa sebab dan akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Pertama, di lingkungan keluarga akan terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Kedua, kurangnya kerukunan di dalam keluarga. Dan ketiga, kurangnya keakraban di dalam keluarga. Kedua, di lingkungan sekolah, yaitu sombong dan tidak peduli dengan sesama teman, membeda-bedakan teman, dan mengolok-olok teman, terjadi tawuran. Yang ketiga, di lingkungan masyarakat, tidak ada kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dalam masyarakat. Tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga masyarakat. Di lingkungan negara, yaitu hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam bermasyarakat, perpecahan bangsa, dan melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Semua warga harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan juga kekeluargaan. Berikut ada usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan berbangsa. Di antaranya mengadakan festival budaya, mewujudkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kemudian menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. Yang keempat, mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Indonesia. Kelima, menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agama masing-masing. Keenam, membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. Ketujuh, mengadakan peringatan hari-hari besar dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Ada pula contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga bisa mengakibatkan tidak rukun. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. Kedua, pertengkaran antar warga. Ketiga, tawuran antar pelajar atau warga. Keempat, merendahkan atau mengejek agama lain. Kelima, konflik antar suku. Perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi, yaitu dengan cara memperbesar rasa toleransi. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Caranya antara lain sebagai berikut. Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain, menghormati orang yang sedang bekerja, menghargai pekerjaan orang lain, dan membiasakan membeli produk-produk lokal. Kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Berikut adalah ciri-ciri hidup rukun. Pertama, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kedua, menghargai hasil karya orang lain. Ketiga, membina hubungan baik, saling menghormati dan saling menyayangi. Berikutnya manfaat pentingnya hidup rukun. Di antaranya tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis, hidup menjadi aman, tentram, dan damai, dan juga memperkokoh persatuan dan kesatuan. Akibat hidup tidak rukun, mudah menjadi pertengkaran, hidup menjadi tidak tentram, mudah terkena hasutan orang lain,
dan terjadi perpecahan karena tidak ada rasa persatuan dan juga kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan juga berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi, yaitu terhadap kesejahteraan masyarakat. Ekonomi adalah sesuatu kegiatan seseorang, perusahaan maupun masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi barang dan jasa. Seseorang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan baik berupa sandang, pangan, dan papan. Kegiatan utama yang dilakukan dalam bidang ekonomi terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, produksi adalah kegiatan menambah faedah kegunaan suatu benda. Juga berarti menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Sedangkan tujuan khusus dari produksi yaitu menghasilkan barang dan jasa, mendapatkan keuntungan dan sebagai alat pemuas kebutuhan. Kedua adalah kegiatan distribusi, yaitu penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen dengan tujuan menyampaikan barang atau jasa dari tempat produsen ke tempat pengguna atau pemakai. Yang ketiga adalah kegiatan konsumsi, adalah tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk kita bisa memelihara kelangsungan hidup. Tujuan dari kegiatan konsumsi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan konsumsi juga memiliki fungsi yaitu menjaga kelangsungan hidup dan juga memenuhi semua kebutuhan. Dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut, baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi, sangatlah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin maju kegiatan ekonomi berarti semakin lancar arus peredaran uang, barang, dan jasa untuk kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, tentu tingkat kesejahteraan juga semakin meningkat. Nah, demikianlah penjelasan materi pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan, baik mata pelajaran PPKN dan juga mata pelajaran IPS. Sampai bertemu pada materi pembelajaran selanjutnya. Salam sehat.